Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran PKN pada tema 5, subtema 2 dengan materi proklamasi dan peristiwa penting sebelumnya. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia merupakan wilayah jajahan Jepang. Selama 3,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia, terhitung dari menyerahnya Belanda setelah serangan militer Jepang pada Perjanjian Kalijati, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942, hingga menyerahnya Jepang pada Sekutu di akhir Perang Dunia II, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita gembira ini didengar oleh Sultan Syahrir yang kemudian disebarluaskan melalui radio. Nah, para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba mendeklarasikan kemerdekaan. Dalam kesempatan ini terdapat perseteruan yang menjadikan rakyat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua. Mereka memiliki perbedaan perspektif. Golongan muda yang tidak sabaran ingin segera mengadakan proklamasi kemerdekaan, yang berbanding terbalik dengan golongan senior yang ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan atas persetujuan dan usulan dari PPKI. Nah, PPKI di sini merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Lalu, beberapa pemuda pemberani antara lain Hairul Saleh, Sukarni, Swikana, dan Aidit yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Menteng 31 melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta. Penculikan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 3 WIB. Mereka membawa Soekarno-Hatta ke kediaman Jiao Qi Xiao yang merupakan warga Indonesia dari Gen Tionghoa yang berada di Karawang, tepatnya di daerah Rengas Dengklok. Yang kemudian peristiwa penculikan ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah potret dari kediamannya. Di sana, para pemuda melakukan desakan terhadap Soekarno dan Hatta agar secepat mungkin melakukan proklamasi kemerdekaan. Dan terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan juga golongan tua kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan. Setelah sepakat, malam itu juga rombongan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maida Tadashi untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, Burhanuddin Muhammadiyah, dan Mbah Diro pun merumuskan isi teks proklamasi, yang kemudian teks tersebut diketik dengan menggunakan mesin ketik oleh Sayuti Melik. Nah, bisa kita lihat ini adalah dokumentasi saat berunding. Di bawahnya merupakan tulisan tangan teks proklamasi, dan di bawahnya adalah ketikan dari teks proklamasi. Pada agendanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di Jakarta, tepatnya di lapangan Ikada, yang sekarang namanya dikenal dengan Monas. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Namun rencana itu gagal dilakukan, karena pihak Jepang telah mengetahui rencana tersebut, dan lapangan Ikada pun dijaga ketat oleh para tentara Jepang. Maka dari itu, rumah Soekarno yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, menjadi pilihan untuk melakukan pembacaan teks proklamasi yang telah disusun. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, menjadi momen bersejarah karena pada saat itu, tepat di kediaman Bung Karno, teks proklamasi dikumandangkan dan menjadi awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Di saat yang sama, dikibarkanlah bendera merah putih, yang merupakan bendera negara yang telah dijahit oleh Fatmawati. Bendera tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Trimurti yang menjadi pembawa benderanya.
Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu adalah lagu Indonesia Raya, ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Nah, bisa kita lihat ini adalah dokumentasi dari peristiwa bersejarah tersebut. Dari peristiwa proklamasi tadi, kita tahu bahwa Indonesia dapat merdeka dikarenakan salah satunya yaitu adalah gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa kepersatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga yang dapat dilihat sebagaimana mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air, merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Kira-kira apa ya manfaat dari semangat kekeluargaan? Nah, manfaat dari semangat kekeluargaan yaitu yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencegah perpecahan bangsa. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Kemudian, contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah. Yang pertama, menjenguk tetangga yang sedang sakit atau terkena musibah. 2. Gotong royong membersihkan lingkungan rumah. 3. Membantu orang tua atau saudara yang sedang kerepotan. Selanjutnya, contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, membantu warga sekolah yang terkena musibah. 2. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dan 3. Mengerjakan tugas piket bersama. Nah, kira-kira kamu sudah menerapkan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah atau sekolah belum? Jika belum, yuk terus jaga semangat kekeluargaan agar hidup damai dan tentram. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi tentang proklamasi dan peristiwa penting sebelumnya. Nah, menarik bukan materi kali ini? Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.